Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul kalimat efektif dan syarat kalimat efektif. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Merlusyana dengan NPM 231303461, dengan rekan saya Tri Febrianti dengan NPM 231303417, serta rekan saya Liani Cahyandari dengan NPM 231303451. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah sebuah gagasan yang diungkapkan oleh sang penulis yang mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Jadi kalau gagasannya sudah tepat, sudah sesuai dengan apa yang penulis pahami atau penulis ungkapkan, mungkin kita akan secara si pembaca akan mudah dipahami, sehingga kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh sang penulis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif dan syarat kalimat efektif. Berikut ada beberapa ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu memakai diksi yang tepat. Jadi, jika ingin terbentuknya sebuah kalimat efektif, maka kita harus memilih diksi yang tepat. Lalu mempunyai unsur pokok atau penting. Jadi dia itu harus ada unsur pokok dan penting dalam suatu kalimat, yaitu subjek, dan objek. Yang ketiga ada taat kepada tata aturan ejaan yang disempurnakan atau harus mengikuti EYD yang berlaku. Yang keempat, adanya melakukan penekanan pada ide pokok. Jadi, dalam suatu ide pokok, jika ingin terwujudnya suatu kalimat efektif itu, kita harus tekankan ide pokok tersebut. Yang kelima, adanya mengacu pada penghematan penggunaan kata. Di sini tidak boleh adanya kata berulang dengan makna yang sama. Jadi, harus menggunakan penghematan kata. Yang keenam, memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Jadi, bahasanya itu harus sejajar. Seperti itu. Lalu, yang ketujuh, mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. Maksudnya itu, adanya hubungan timbal balik yang jelas dan baik antara unsur-unsur yang membentuk kalimat tersebut. Yang kedelapan, menggunakan komunikasi yang berharkat. Lalu, yang kesembilan ada menggunakan pilihan kata yang baik. Jadi, harus menggunakan kata yang baik atau baku, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak ada dalam EYD, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu ada kesatuan. Kesatuan yaitu terdapatnya satu ide pokok dalam satu kalimat. Jadi dalam suatu kalimat efektif itu harus adanya satu ide pokok. Lalu yang selanjutnya ada koherensi, yaitu terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Jadi hubungan antara setiap unsur kalimat itu dia padu. Lalu yang ketiga ada keparalelan. Keparalelan yaitu kesetaraan frasa yang dipakai dalam kalimat. Yang keempat ada ketepatan atau kesesuaian dan kecocokan dalam pengertian setiap kalimat yang ada. Yang kelima yaitu ada kehematan, yaitu upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Jadi biasa kita sebut dengan pemborosan kata. Jadi di situ jangan sampai dimasukkan kata-kata yang tidak perlu. Lalu yang terakhir ada kelogisan, yaitu artinya kalimat yang logis atau masuk akal. Jadi jangan sampai memakai suatu kalimat yang tidak logis ataupun tidak masuk akal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif adalah susunan unsur-unsur kalimat yang tepat dan logis, sehingga mudah dipahami dan memiliki makna yang jelas. Di dalam struktur kalimat efektif, terdapat unsur-unsur kalimat yang menggunakan rumus SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya nih, ada contoh kalimat, Anda akan menyatakan, saya menulis surat buat Papa. Efek yang ditimbulkannya akan sangat lain bila dikatakan, buat Papa menulis surat saya. Walaupun kata yang digunakan dalam kalimat itu sama, namun terdapat kesalahan. Kesalahan itu terjadi karena kata-kata tersebut tidak jelas fungsinya. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar ataupun pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya, dengan menggunakan unsur-unsur kalimat dalam rumus dasar SPOK. Cukup sekian dan terima kasih.